Halo teman-teman, untuk materi kita mengenai piutang. Jadi untuk piutang ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Pada tanggal 1 Maret, PT Duta Wacana melakukan penjualan ke PT Agape sebesar $10.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi untuk syarat 2/10 N/30 ini artinya adalah akan terjadi diskon sebesar 2% dari total utangnya jika PT Agape itu membayarkan utangnya dalam masa 10 hari setelah pembelian itu. Nah, jika dia membayarnya lewat dari 10 hari, maka itu tidak akan dikenakan diskon sebesar 2% lagi. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret 2021, PT Duta Wacana menerima pembayaran dari PT Agape sebesar 4.000. Pada tanggal 12 Maret, PT Duta Wacana menerima pelunasan sebesar 6.000 dari PT Agape. Kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan dari transaksi di atas, yang tiga ini, menggunakan gross method dan net method. Untuk pencatatannya itu memang ada dua, adalah gross method atau metode kotor, yang ini adalah metode yang bersih. Untuk yang gross method atau pencatatan kotor, pada tanggal 1 Maret itu terjadi penjualan dari PT Duta Wacana ke PT Agape sebesar 10.000. Karena penjualan, jurnalnya seperti biasa, yaitu ini penjualannya maksudnya kredit ya, adalah account receivable atau piutang bertambah di bagian debit, lalu di kredit ada penjualan, yaitu 10.000. Nah, lalu pada tanggal 5 Maret, itu PT Duta Wacana menerima pembayaran dari PT Agape sebesar 4.000. Kita lihat kalau tanggal 5 Maret itu masih dalam jangka waktu 10 hari kan. Jadi PT Agape pasti akan mendapatkan diskon. Nah, ini dalam periode diskon, PT Duta Wacana akan menerima apa? Menerima kas sebesar 3.920. Kenapa? Karena PT Duta Wacana itu juga memberikan diskon sebesar 80 karena si PT Agape itu membayar masih dalam periode diskon. 80-nya dari mana? Yaitu dari 2% kita kalikan dengan pembayarannya, yaitu $4.000. Jadi diberikan diskon 80, lalu cash yang diterima akan berkurang menjadi 3.920. Dan pada sisi kredit itu ada pengurangan piutang karena sudah dibayarkan oleh PT Agape sebesar $4.000. Nah, selanjutnya untuk pada tanggal 12 Maret, ini adalah pembayaran di luar periode diskon, yaitu PT Agape membayarkan $6.000. Jurnalnya jadi seperti biasa aja, kas pada di bagian debit dan piutang akan dikurangkan di bagian kredit sebesar 6.000. Begitu saja untuk yang gross method. Nah, untuk yang net method, ini adalah maksudnya metode pencatatan bersih. Jadi dia udah melakukan pemotongan di awal begitu. Kita kembali ke soalnya lagi, soalnya masih sama. Ini pada tanggal 1 Maret, PT Duta Wacana melakukan penjualan ke PT Agape sebesar 10.000 dengan syarat 2/10 N/30. Karena ini net method, jadi pencatatannya harus sudah dikurangi dengan diskon. Jadi yaitu piutang akan bertambah ketika terjadi penjualan di bagian di debit. Lalu penjualan di bagian kredit sebesar 9.800. Itu dari 10.000 kita kurangkan dengan 2% dikalikan total penjualannya. Jadi kita dapat 9.800. Kita tuliskan di sini. Lalu untuk tanggal 5 Maret masih sama, dia tadi pada tanggal 5 Maret itu dia melakukan pembayaran
menerima pembayaran dari PT Agape sebesar 4.000. Jadi karena dia menerima pembayaran, berarti cash di kredit adalah piutang atau account receivable sebesar 3.920. Jadi dapat dari 4.000 dikurangkan 2% dikali dengan 4.000 dolar. 4.000 adalah total pembayaran. Di sini karena dia masih dalam periode diskon pada tanggal 5 Maret kan, masih kurang dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon. Jadi masih dihitung dia hanya akan melakukan pembayaran 3.920. Lalu untuk tanggal 12 Maret ini terjadi pembayaran sebesar 6.000 sama seperti soal. Jadi tapi ini bedanya itu di luar periode diskon. Jadi diskonnya itu harus kita batalkan dulu untuk yang 6.000 ini. Caranya adalah 2% dikali dengan 6.000. Jadi akan menambah piutang, lalu pembatalan diskon penjualan atau sales discount forfeited sebesar 120. Ini harus diingat, 2% dikali dengan total pembayaran. Nah, pada tanggal 12 Maret, PT Duta Wacana juga akan menerima kas, karena tadi dia mendapatkan pelunasan dari PT Agape, jadi jurnalnya adalah kas pada piutang sebesar 6.000 tanpa adanya diskon, begitu. Nah, selanjutnya untuk yang valuation atau penilaian piutang. Jadi ini ada dua metode. Yang pertama direct write-off method atau penghapusan langsung. Yang kedua ada metode cadangan. Ini langsung masuk ke contoh soalnya aja. Untuk yang direct write-off atau penghapusan langsung. Pada tanggal 1 Januari, PT Rudolf memiliki total piutang sebesar 200 juta. Perusahaan melakukan pencatatan piutang tak tertagih dengan metode direct write-off. Dan yang soal A adalah apabila PT Rudolf melakukan penjualan kredit pada PT Reindeer sebesar 15 juta dan dari penjualan tersebut 3 juta itu tidak dapat tertagih. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal piutang tak tertagih. Untuk yang bagian A ini, itu jurnal yang kita buat adalah, jadi piutang itu tak tertagih, maka kita harus mengakuinya sebagai beban. Nama akunnya adalah bad debt expense, lalu kita mengurangi piutang, yaitu di kredit account receivable, sebesar yang tidak tertagih adalah 3 juta. Nah, untuk yang soal B, kemudian pada akhir periode, ternyata piutang tak tertagih PT Reindeer itu dapat ditagih. Kita diminta untuk membuat jurnal pengembalian piutang tak tertagih. Jadi untuk jurnalnya adalah kita akan mengurangi beban piutang tak tertagih kita. Kita akan menambahkan piutang. Jadi tinggal dibalik aja account receivable pada bad debt expense sebesar 3 juta. Lalu pada akhir periode itu, karena tadi ternyata dapat ditagih, perusahaan akan menerima cash. Lalu karena piutangnya sudah dibayar, maka piutang ada di bagian kredit sebesar 3 juta. Begitu saja untuk yang direct write-off method. Selanjutnya ada allowance method atau metode membuat cadangan. Jadi pada tanggal 1 Januari itu perusahaan ASD memiliki total piutang sebesar 200 juta. Perusahaan memutuskan untuk membuat akun cadangan piutang tak tertagih sebesar 15% dari total keseluruhan piutang. Kita diminta untuk membuat akun cadangan piutang. Lalu juga ada apabila ASD melakukan penjualan kredit kepada BDS sebesar 15 juta. Dan dari penjualan tersebut ada 5 juta tidak dapat tertagih, kita diminta untuk membuat jurnal piutang tak tertagih.
Dan selanjutnya pada akhir periode, ternyata piutang tak tertagih BDS dapat tertagih. Kita diminta untuk membuat jurnal pengembalian piutang tak tertagih. Jadi dari soal ini kita tahu kita harus membuat akun piutang, cadangan piutang, itu adalah 15% dari total keseluruhan piutang. Jadi total keseluruhan piutang itu diketahui adalah 200 juta. Kita membuat cadangan 15% dari total piutang, yaitu setelah kita kalikan adalah 30 juta. Nah, untuk jurnal untuk membuat cadangan itu yaitu bad debt expense pada allowance for doubtful account. Ini cadangan. Ini adalah beban piutang tak tertagih pada allowance for doubtful account sebesar 30 juta. Ini adalah jurnal untuk membuat cadangan. Nah, untuk piutang tidak tertagih, ini adalah kondisi soal B. Ketika ASD itu melakukan penjualan kredit, tapi dari penjualan tersebut itu ada sebesar 5 juta yang tidak dapat tertagih. Jadi jurnal yang kita buat adalah cadangan, yaitu kita akan mengurangi cadangan. Cadangan awalnya itu di bagian posisi kredit. Tapi cadangan itu akan dikurangi, maka kita akan meletakkannya di sisi debit, yaitu allowance for doubtful account. Lalu di bagian kreditnya, kita akan mengurangi piutang sebesar 5 juta. Nah, untuk ini soal yang bagian C itu pada akhir periode, ternyata piutang tak tertagih itu dapat tertagih. Jadi kita harus membatalkan. Jadi kita akan menambah piutang kembali sebesar 5 juta. Lalu kita akan mengembalikan cadangannya sebesar 5 juta. Lalu karena perusahaan itu menerima pelunasan, akan menerima cash dan kemudian akan mengurangi piutang sebesar 5 juta. Begitu saja untuk penjelasannya, semoga bisa dimengerti.